Matinya rasa malu. Ini sebenarnya bukan kali pertama pimpinan KPK menjadi tersangka ya. Kalau kita ingat dulu 2009 kalau tidak salah, Bibit Sama Trianto dan Chandra Hamzah juga jadi tersangka. Oh iya. Tetapi kemudian juga dideponering karena belakangan terbukti ada rekaman yang menunjukkan bahwa keduanya dikriminalisasi. Deponering, tapi saya kira kalau untuk yang kasus ini tidak ada indikasi kriminalisasi karena alur proses penanganan hukum sampai penetapan tersangka itu sesuai dengan kaidah hukum. Oke, diduga bukan kriminalisasi karena memang benar-benar ada tindak kriminal di situ. Betul. Ya. Prajurit berpolitik praktis akan ditindak. Siapa yang mengatakan dan tindakannya kalau memang ada yang terbukti berpolitik praktis? Sampaikan Panglima TNI yang baru ya, Pak Agus Bianto, bahwa janji-janji seperti ini bagus, tapi yang pasti yang akan lebih bagus kalau betul-betul nanti diimplementasikan di lapangan. Karena setiap perhelatan pemilu itu kan pastilah institusi secara institusi baik TNI baik Polri itu pasti menegaskan akan bertindak netral, tidak akan terlibat dalam politik praktis. Tetapi faktanya di lapangan masih saja ada anggota-anggota yang melanggar ketentuan itu. Mereka adalah tentara dan bukan tentara dan polisi golongan, sehingga harus betul-betul menaungi seluruh rakyat, tidak boleh berpihak, tidak boleh mendukung sana sini, harus netral demi terselenggaranya pemilu yang jujur dan adil. Matinya rasa malu. Ini menarik judulnya karena judul ini ternyata mengkonfirmasi bahwa kita masih punya rasa malu ya, yang baru mati atau memang sudah lama rasa malu itu memang sudah tidak ada di republik kita ini. Hipokrit. Bangsa ini punya kecenderungan untuk enggan dan segan bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan. Dan itu betul ditunjukkan atau dibuktikan oleh para pejabat. Ketika mereka melakukan tindakan yang semestinya tidak dilakukan, ya mereka sepertinya cuek-cuek saja. Tidak ada rasa malu. Ketika seorang pejabat yang tugas atau bertanggung jawab dalam melakukan pembangunan hukum, tetapi diduga melanggar hukum, ya mereka santai-santai aja. Tidak ada keinginan atau tidak ada niat untuk menanggalkan jabatan itu. Karena kata atasannya Menkumham, kita menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Jadi kalau memang masih tersangka, ya tidak apa-apa. Begitu Mas Jaka? Ya, itu kan selalu dijadikan tameng ya, asas seperti itu ya. Padahal kalau orang hukum pasti paham bahwa di atas hukum itu ada etika, ada moral, ada norma. Dan itu yang harusnya dikedepankan. Jangan mengajari publik untuk hanya saklek pada hukum, pada legal formal, legal formal, tetapi mengabaikan etika dan moral. Baik. Matinya rasa malu. Entah dengan kalimat seperti apa untuk menggambarkan betapa rusaknya perilaku pejabat negeri ini. Tanpa rasa malu, Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Wamenkumham Edward Omar Syarif Kirarie yang telah berstatus tersangka di mata hukum hadir dalam rapat kerja dengan Komisi 3 DPR. Ia bahkan hanya tersenyum lebar dan memilih bertahan duduk mewakili pemerintah saat diusir oleh anggota Komisi 3 DPR Beni K. Harman. Maklum, bosnya yang tak lain Menteri Hukum dan HAM Yasona Lawli membelanya dan mengatakan semua pihak harus menjunjung tinggi azas praduga tak bersalah. Edward bahkan membisiki Yasona bahwa KPK telah mengoreksi proses hukumnya yang tak lama berselang langsung dibantah Wakil Ketua KPK Yohanes Tanak. Edi, begitu Edward biasa dipanggil, telah ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai tersangka sejak akhir September lalu. Berdasarkan alat bukti yang ada, Guru Besar Ilmu Hukum Pidana di Universitas Gadjah Mada itu dijerat dengan pasal dugaan penerimaan suap dan gratifikasi. Jagonya ilmu hukum pidana itu menjadi tersangka usai dilaporkan Indonesia Police Watch ke KPK karena diduga menerima gratifikasi 7 miliar rupiah dari pengusaha sekaligus pemilik PT Citra Lampia Mandiri Helmut Hermawan. Dalam laporannya, IPW menduga gratifikasi itu terkait dengan konsultasi dan bantuan pengesahan badan hukum perusahaan tersebut. Jika menjunjung tinggi etika, sebagai pejabat negara yang bermoral, sepatutnya Edi memilih mundur dari jabatannya sebagai Wamenkumham. Statusnya sebagai tersangka korupsi mempertaruhkan wibawa kementerian yang mengurus tegaknya hukum di negeri ini. Sebagai guru besar dan ahli hukum pidana,
Edi pasti paham jabatannya itu erat kaitannya dengan etika dan moral. Tanpa etika dan moral, hukum tentunya tidak mungkin bisa ditegakkan. Presiden Joko Widodo yang melantiknya pada Desember 2020 silam pun tidak bisa lepas dari tanggung jawab moral. Presiden harus mencopot anak buahnya itu agar hukum dan pemerintahan tidak kehilangan wibawanya di mata masyarakat gara-gara korupsi. Presiden jangan sampai lupa, 6 November 2023 lalu, Badan Pusat Statistik atau BPS baru saja merilis perilaku masyarakat yang semakin permisif terhadap korupsi. Dengan skor pada skala 0 sampai 5, Indeks Perilaku Anti Korupsi atau IPAK masyarakat pada 2023 di angka 3,92, lebih buruk ketimbang 2022 dengan skor 3,93. Berdasarkan kriteria sensus BPS, perilaku masyarakat yang anti korupsi terjadi jika skor indeks mendekati 5. Rilis BPS jelang tutup tahun itu seakan melengkapi rapor yang diberikan Transparency International atau TI Indonesia pada Januari 2023. Dalam laporannya, TI merilis Indeks Persepsi Korupsi atau IPK pada 2022 mengalami penurunan terburuk sepanjang sejarah reformasi. Parahnya lagi, lembaga itu menyebut selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, kualitas pemberantasan korupsi dan demokrasi cenderung terus menurun. IPK Indonesia disebut terjun bebas dari skor 38 menjadi 34 atau berada di peringkat 110 dari 180 negara. Menurut catatan TI Indonesia, peringkat Indonesia kini berada di posisi sepertiga negara terkorup di dunia dan di Asia Tenggara, berada jauh di bawah Singapura, Malaysia, Timur Leste, Vietnam, dan Thailand. Sebenarnya bukan baru kali ini skor IPK turun di masa pemerintahan Joko Widodo. Pada 2020, skor IPK merosot jadi 37 dari 40 di tahun 2019. Sempat naik kembali di 2021, namun IPK kembali terjun bebas di tahun 2022. Perilaku Edward Omar Syarif Hiarie yang tidak kunjung mundur atau dicopot presiden dari jabatannya tentu akan menambah buruk rupa penegakan korupsi di republik ini. Situasi bila tidak ditangani kian membuat rakyat frustasi. Publik yang kian susah menemukan teladan kejujuran pada figur pejabat yang menjunjung tinggi etika dan moral kepublikan bisa jadi akan memilih jalannya sendiri-sendiri. Karena itu, ayo Pak Joko Widodo, kembalikan lagi hukum sebagai panglima. Tanpa bermaksud mengajari, Presiden bisa memulainya dari mencopot para pembantu yang terindikasi koruptif. Jangan biarkan pembantu-pembantu Anda mempermalukan negeri ini. Ada kejadian ya, Menkumham ikut rapat dengan Komisi 3 dan kemudian dalam status tersangka akhirnya sempat diminta untuk tidak ikut rapat tapi dibela oleh menterinya. Pertanyaan saya pertama, kalau secara legal formal apakah memang boleh Komisi 3 DPR, Komisi Hukum, itu rapat dengan counterpartnya yang sudah berstatus tersangka sebetulnya? Kalau legal formalnya boleh, tapi kalau secara etik, secara penghormatan terhadap proses hukum, baiknya memang mereka menolaknya gitu, dengan alasan apapun. Tapi kemarin akhirnya rapat tetap terjadi juga ya? Nah itu dia, itu kan bukan sesuatu yang baru lah di Republik ini gitu ya. Iya, penghormatan, pemuliaan terhadap tersangka koruptor, napi koruptor, mantan napi koruptor itu sudah terlalu lazim kita lihat di Republik ini. Karena sekalipun kita menyebut bahwa korupsi itu extraordinary crime, tapi cara pandang kita terhadap mereka tetap saja mereka orang-orang yang mulia gitu loh kira-kira itu. Itulah yang mengakibatkan susahnya memberantas korupsi ini. Kalau kita ingat Singapura sering dibilang fine country. Awalnya kita mengira fine di situ artinya baik, bagus, tapi ternyata awalnya adalah karena fine di situ artinya denda. Di Singapura dulu bahkan sampai sekarang ketika kita meludah buang sisa permen karet sembarangan itu pasti ada dendanya, ada hukumannya. Kalau melihat Indonesia, apakah memang kita ini sangat lunak dalam menjatuhkan hukuman khususnya bagi koruptor dalam kasus ini, atau memang jangan-jangan Bang Rey, kita semua memang menerima korupsi sebagai bagian dari budaya kita sebetulnya, Bang Rey? Bagaimana, Bang? Yang mungkin lebih tepat tuh yang kedua. Sebetulnya kan kalau pemidanaan itu relatif. Orang tuh kalau kadang-kadang dituduh aja korupsi udah malunya minta ampun kan.
orang yang masih itu punya rasa malu. Rasa malu. Kan kalau di negara-negara lain dia dikaitkan dengan korupsi pun dia udah mundur dari jabatan kan. Nah di kita jangankan mundur, bahkan sudah dipidana, sudah masuk penjara, menjalani hukuman, keluar dari penjara masih aja mau jadi calon kepala daerah Dan terpilih lagi gitu. Jadi apa namanya? Jadi ini bukan soal hukuman ya, soal cara pandang kita terhadap korupsi ini itu. Oke. Nah, kalau kita masih permisif terhadap korupsi, ya berapapun sanksi hukumannya nggak akan mengubah ini situasi gitu. Nah, oleh karena itu saya sebenarnya amat sangat mendesak supaya RUU perampasan aset itu disahkan. Oke. Karena menurut saya yang paling kelihatan ditakutkan oleh para koruptor itu cuma dua. Pertama, hak politik mereka dicabut. Nah, yang kedua mereka dimiskinkan. Kalau penjara sih enteng bagi mereka, keluar dari penjara aja masih disambut masyarakat dengan pesta pora kok gitu. Kan hukum positif kita masih masih mengizinkan hukuman mati bagi pelaku kejahatan luar biasa korupsi kan? Aku nggak setuju hukuman mati. Tidak setuju, kenapa Bang Rey? Enggak, ya karena mencabut hak hidup orang. Kasus apapun saya nggak setuju. Tapi maksud saya masih ada cara kok. Iya, apa tapi caranya ketika korupsi seperti ini, tadi Bang Rey yang mengatakan dia di penjara, dia kemudian menjalani, dapat remisi, singkat sekali jadinya, keluar, lolos lagi, mencalonkan lagi, terpilih lagi, kan tidak ada efek jera dari hukuman-hukuman. Kalau saya berpikir Bang Rey, hukuman mati itu mungkin akan membuat kita jera. Kita kan selama ini bilang, nggak usah dihukum mati lah, kan, tapi kita tidak pernah menghukum mati koruptor di Indonesia. Iya, karena kan kita harus lihat bahwa penghukuman itu bukan dalam rangka mencabut hak orang sebenarnya, apalagi hak hidup ya. Saya rasa efeknya adalah yang diharapkan efek deterennya, supaya kemudian kita semua takut, wah itu benar-benar dihukum mati karena korupsi. Bagaimana kalau begitu Bang Rey? Iya, persoalannya sebetulnya bisa, cuma saya nggak setuju dengan hukuman mati karena memungkinkan orang kita salah hukum tapi nyawa orang udah habis, udah hilang. Ya. Itu nggak bisa dibayar itu. Kalau begitu ada tidak harapan bangsa kita ini bisa menjadi bangsa yang punya nilai moral yang tinggi, yang memang punya rasa malu, atau memang kita sudah terjebak kepada bangsa yang kemudian akhirnya tidak ada rasa malu lagi? Kalau menurut saya sih soal korupsi ini kayaknya udah sulit ya. Cara pandang kita yang paling susah karena menganggap bahwa korupsi ini ya sudah seperti budaya kita saja gitu ya. Meskipun bukan budaya yang dilegalisasi kan. Jadi tapi dipermaklumi gitu. Nah makanya kalau saya salah satu caranya yang saya sebutkan tadi, cabut hak politiknya atau miskinkan yang bersangkutan gitu. Nah ini kan kita juga kritik KPU, ya kan? PKPU yang mestinya mereka sudah tetapkan berkaitan dengan jeda 5 tahun itu, malah mereka jalan-jalan ke luar negeri gitu. Ya sudah, kalau begitu kita tinggal berharap kepada rumput yang bergoyang kelihatannya Bang Rey ya. Kita ini sudah merasa korupsi itu budaya. Ketika kita mengurus sesuatu urusan dokumentasi, misalnya kependudukan ya, SIM, KTP atau apapun, itu kita setelah selesai umumnya akan merasa saya harus memberikan tanda terima kasih. Dan ketika bicara ini ke KPK, teman-teman KPK bilang itu termasuk korupsi loh, gratifikasi. Nah, apakah kemudian kita tinggal pasrah bahwa memang rasa malu itu sudah tidak ada di bangsa Indonesia? Ya, sebenarnya potensi bahwa korupsi itu akan menjadi budaya bangsa Indonesia kan sudah diingatkan jauh-jauh oleh Bung Hatta. Waktu kan dia bilang ya dia khawatir korupsi itu akan menjadi budaya. Waktu itu baru peringatan. Sekarang kan sudah. Sekarang kayaknya peringatan atau kekhawatiran itu mulai semakin menunjukkan jadi kenyataan. Di semua lini korupsi kok. Di 3 rumpun kekuasaan itu korupsi semua. Dan dalam situasi seperti ini tentu saja kan peran elit, peran pemimpin itu yang akan sangat menentukan. Ketika pemimpinnya juga cenderung permisif dengan korupsi, ya rakyatnya pasti juga akan semakin permisif. Ketika pemimpinnya tidak lagi punya rasa malu ketika melakukan tindakan korupsi, ya masyarakat juga akan melakukan hal yang serupa. Karena telanjang di depan mata kita ya. Telanjang seperti dalam kasus Wakil Menteri Hukum dan HAM ini. Bagaimana kita bisa menerima ketika seorang tersangka ia seharusnya membangun hukum tetapi tersangkut hukum, tetapi masih dengan santainya, dengan tenangnya hadir di rapat kerja DPR dengan komisi hukum. Di lain sisi wakil rakyat, anggota yang terhormat, dengan santainya, dengan senangnya
dia menerima partnernya yang tersangka kasus korupsi. Meskipun ada yang protes sempat. Meskipun ada yang protes, Denny tapi Harman. sebagian besar menerima. Iya. Dan jalan. akhirnya rapat berjalan, Dan kan? akhirnya berjalan. Jadi tontonan seperti ini saya pikir ya akan semakin mempersulit upaya pemberantasan korupsi di negara kita. Kita berulang kali mengatakan bahwa contohlah para pejabat di luar negeri, di Jepang, di Korea, di Eropa. Saya ingat betul atau apa yang dikatakan mantan Menteri Ekonomi Jepang Akira Amari. Dia bilang ketika dia hanya dituduh loh, bukan menjadi tersangka, apalagi terdakwa, hanya diberitakan dalam sebuah majalah bahwa dia menerima suap, dia langsung mengundurkan diri. Itu belum ada proses hukum? Belum ada proses hukum. Apa yang dia katakan? Yeah. Ya apapun yang menghambat, dalam arti menghambat proses pembangunan, itu harus disingkirkan. Tak terkecuali saya. Yeah. Artinya dia merasa dengan statusnya sebagai tertuduh, itu akan menghambat proses pembangunan yang menjadi tanggung jawabnya. Mungkin masyarakat rakyat Jepang juga ada perasaan pikiran yang aneh-aneh terhadap dia, dan dia tidak mau seperti itu. Dia tidak mau membebani negara, tidak mau membebani institusinya, ya dia mundur.